Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya. Hari ini kita pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang isu-isu kurikulum. Sebelum kita masuk ke isu-isu kurikulum, Bapak ada sedikit ingin bertanya dengan kalian. Kenapa sih di Indonesia ini sering terjadi perubahan kurikulum? Ada yang tahu kenapa? Oke, si Didi ada yang tahu? Andi, bagaimana? Tahu kenapa di Indonesia ini sering terjadi perubahan kurikulum? Oke, kalau tidak ada yang tahu, maka di materi hari ini kita akan membahas tentang isu-isu kurikulum, kemudian kenapa kurikulum itu berganti dan sebagainya. Kita akan membahas dulu hubungan sekolah dengan masyarakat terkait dengan kurikulum. Berbicara dengan masalah isu, berarti kita juga berbicara dengan hubungan sekolah dengan masyarakat. Karena lembaga sekolah yang baik itu katanya adalah lembaga sekolah yang memiliki dan mengikat hubungan yang baik dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sekolah juga harus mengenal lingkungan sosialnya, sekolah juga harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Karena sekolah merupakan wadah pembinaan karakter bagi siswanya. Itulah kenapa sekolah itu sangat terikat dengan masyarakat dan masyarakat itu juga terikat dengan sekolah. Maka dari itu terdapat hubungan yang signifikan antara sekolah dengan masyarakat itu. Dengan adanya hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat, maka masyarakat dapat menjadikan sekolah sebagai wadah untuk mengembangkan diri dalam berbagai hal, terutama dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat juga. Yang pertama, kenapa kurikulum itu selalu berubah? Alasan yang pertama adalah kurikulum itu yang disensor. Maksudnya apa? Sensor kurikulum selalu ada. Ini bukan karena kebijakan atau aturan, tapi lebih pada penyesuaian kebutuhan di masyarakat dan dunia pekerjaan. Kurikulum itu jangan dibuat atas kepentingan kelompok, tetapi harus memihak kebutuhan pasar. Maksudnya pasar adalah kebutuhan dunia kerja, di mana zaman sekarang adalah orang lebih dominan menghasilkan atau output adalah siswa yang memiliki soft skill dibandingkan hard skill. Kalau zaman dahulu, soft skill dan hard skill mungkin bisa dikategorikan 50-50. Tetapi di zaman sekarang adalah orang lebih dominan adalah praktek atau soft skill itu lebih tinggi dibandingkan dengan hard skill. Oleh karena itu, pemerintah harus menyeleksi tim perumusan kurikulum, kemudian suksesnya kurikulum itu jika dapat melewati kebutuhan dunia dalam pekerjaan itu. Itulah kenapa kurikulum itu disensor. Isu kedua adalah kurikulum itu sebagai pengganti. Nah, baru kita di sini akan membahas apa saja sih perubahan dari kurikulum dari tahun ke tahun, dari tahun 1960 sampai dengan kurikulum sekarang. Nah, pergantian kurikulum ini dimulai pada tahun 1960 sampai dengan 1968. Tahun 1950 ada namanya adalah kurikulum SD yang disebut adalah rencana pembelajaran terurai. Setelah tahun 1950 ada lagi kurikulum terbaru adalah pada tahun 1960. Munculnya kurikulum ini adalah kewajiban belajar sekolah dasar. Terjadi perubahan lagi pada tahun 1968 dikenal bahwa ada namanya kurikulum 1968, di mana kurikulum ini adalah kurikulum pengganti pada tahun 1950. Kelang 2 tahun terjadi lagi perubahan. Pada tahun 1970 munculnya kurikulum berhitung, di mana kurikulum berhitung ini adalah materinya lebih dominan ke matematika modern.
5 tahun kemudian terjadi lagi perubahan kurikulum pada tahun 1975, di mana disebut adalah kurikulum 1975. Fokusnya adalah pada mata pelajaran matematika dan pendidikan moral Pancasila atau karakter siswa. Pada tahun 1984 terjadi lagi menyempurnakan lagi kurikulumnya. Menyempurnakan kurikulum pada tahun 1975 berubah menjadi kurikulum 1984 dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Berjalannya waktu terjadi perubahan lagi kurikulum pada tahun 1991. CBSA ini disempurnakan kembali berubah dengan kurikulum 1994. Nah, di kurikulum 1994 ini bertahan cukup lama. Baru ada perubahan adalah pada tahun 2004 dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Berjalannya waktu lagi terjadi lagi perubahan 4 tahun KBK. Pada tahun tepatnya 2006 muncul lagi kurikulum tingkat satuan kependidikan atau KTSP. Baru di tahun 2013 terjadi lagi perubahan kurikulum. Nah, sekarang itu ada wacananya bahwa akan ada perubahan kurikulum di mana kurikulum K13 itu menuju kurikulum sekolah merdeka atau mengajar merdeka. Itu wacana baru. Tetapi di perguruan tinggi adalah sudah terlaksananya perubahan kurikulum. Yang dulu KKNI berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Berarti sudah banyak ya perubahan kurikulum kita dari tahun 1960 sampai dengan 2013. Kan tadi kita sudah membahas tentang pergantian kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas kenapa sih sering terjadi perubahan kurikulum. Apa landasannya? Yang pertama adalah kita ini terlalu banyak program dalam kurikulum ini sehingga tidak tercapai, terlalu banyak program. Yang kedua, programnya kurang mencapai daerah sasaran sehingga hubungan output dengan input tidak terjadi dengan baik. Poin ketiga adalah beberapa program dinyatakan menghilang. Menghilangnya maksudnya adalah program ini berjalan di kota-kota besar, tetapi di daerah terpencil programnya tidak berjalan, sehingga kurikulum ini tidak berjalan dengan baik dan tujuan dari perubahan kurikulum ini tidak tercapai. Poin keempat adalah kebanyakan keberhasilan didasarkan tidak pada data, tetapi banyaknya kasus-kasus kecurangan. Bila kita evaluasi, maka kebanyakan program ini dibuktikan dengan tidak efektifnya kurikulum tersebut. Itulah kenapa kita sering terjadi perubahan kurikulum dan masalah-masalah yang menyebabkan kita melakukan perubahan kurikulum di negara kita ini. Selanjutnya adalah isu dari perubahan kurikulum ini adalah ketidaksesuaian kurikulum itu. Banyak orang yang ingin mengkritik sekolah karena menyatakan kurikulum sekolah itu tidak sesuai dengan kebutuhan sosial, kemudian tidak sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oleh karena itu, subjek materi dari kurikulum harus dimodifikasi oleh sekolah maupun pihak luar sehingga tujuan dari perubahan kurikulum ini tercapai. Katanya begitu. Maknanya adalah kurikulum itu harus disesuaikan atau dicocokkan karena perubahan sosial lebih cepat dari kebutuhan kurikulum itu. Maksudnya adalah kurikulum itu adalah mesti mensinergikan antara perubahan sosial dengan perubahan kurikulum. Sebagaimana menurut DW mengatakan bahwa kurikulum itu adalah pengalaman masyarakat, yang mana kurikulum itu sama pentingnya untuk memperbaiki masyarakat di masa akan datang. Itu menurut DW. Yang kedua, ketidaksesuaian kurikulum ini, pendapat yang kedua adalah kurikulum ini adalah antiseptik, yang mana
materi ini tidak bisa dipisahkan dari kenyataan peserta didik. Kurikulum antiseptik ini tidak berhubungan dengan peserta didik dan kenyataan sosial. Itulah kenapa kurikulum ini menjadi ketidaksesuaian kurikulum dengan dunia nyata. Itu adalah isu ketiga kenapa sering terjadi perubahan kurikulum. Poin ketiga tentang ketidaksesuaian itu, kurikulum yang bernilai sepele, katanya begitu. Di mana kurikulum yang sepele ini menekan kepada pembelajaran yang hafalan, kemudian tidak sesuai dengan fakta atau buktinya. Pendidik memaksa dengan tugas yang banyak kepada peserta didik untuk belajar. Pendidik juga meminta peserta didik untuk menghafal, contohnya menghafal sesuatu yang tidak ada gunanya dan tidak ada maknanya, seperti menghafal nama-nama presiden dan lain-lainnya. Itulah kenapa tidak sesuainya kurikulum juga poin yang ketiga. Keempat itu, isu kurikulum adalah kurikulum yang muncul. Kurikulum yang timbul saat ini adalah kurikulum yang dibicarakan saat ini yang mengatur area pembelajaran saat ini. Area pembelajaran harfiz inovatif menghancurkan nilai-nilai tradisional, kemudian cenderung berorientasi pada peserta didik dan nilai-nilai sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Kurikulum saat ini mendiskusikan tiga hal. Yang pertama adalah pendidikan seks, kemudian pendidikan mutu budaya, dan ketiga adalah pendidikan rintangan pendidikan. Itu adalah 3 poin penting dalam kurikulum yang muncul pada saat sekarang. Oke, di minggu depan kita akan membahas tentang seperti apa sih isu-isu krusial kurikulum itu. Jadi Bapak harap kepada mahasiswa sekalian, minggu depan mahasiswa itu mesti paham apa sih isu krusial tentang kurikulum. Kemudian poin keduanya, kita juga akan membahas tentang sekolah yang efektif, kemudian bagaimana sih mengelola sekolah yang benar, kemudian mengelola pembelajaran, dan terakhir adalah bagaimana mengelola proses suatu perubahan dan membentuk karakteristik sekolah yang efektif. Minggu depan kita akan membahas itu semua, jadi diharapkan kepada mahasiswa untuk membaca terdahulu sebelum kita melaksanakan pertemuan ke-5. Oke, Bapak akhiri, Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.